Nah, lalu ada pertanyaan, kira-kira kenapa ya Dzulkarnain menuangkan cairan tembaga yang panas itu ke dinding besi yang dia buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, perkenalkan, nama saya Lastira Septianti, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Kimia, kelas 6A. Di video ini, saya akan mengupas tentang nilai-nilai keislaman pada materi korosi. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi nih dengan istilah korosi. Oke, jadi korosi itu kalau dalam bahasa awamnya adalah karatan. Ya, misalkan karatan pada barang-barang elektronik, pada alat masak, pada kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu kalian tahu nggak sih kalau metode pencegahan korosi itu telah dijelaskan dalam Al-Quran? Nah, jadi memang benar, metode pencegahan korosi itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya di Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Penjelasan ini diawali dengan kisah Dzulkarnain yang melakukan perjalanan yang tertuang dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-96. Nah, sebelum membahas ayat tersebut, alangkah baiknya kita mengenal sosok Dzulkarnain, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Siapakah sosok Dzulkarnain itu? Banyak pendapat yang berbeda menurut para mufasir terkait sosok Dzulkarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ini. M. Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Misbahnya terkait sosok Dzulkarnain ini. Nah, jadi Dzulkarnain ini dari bahasa Arab itu berasal dari kata dzu yang artinya mempunyai dan qarnain yang artinya dua tanduk. Sehingga menurut pendapat M. Quraisy Shihab ini, Dzulkarnain adalah seseorang yang memiliki dua kekuasaan, yakni timur dan barat. Al-Quran menerangkan bahwa Dzulkarnain adalah seorang raja yang beriman dan soleh. Seorang raja yang memiliki banyak kelebihan, mencakup akhlak, ilmu pengetahuan, dan ketersediaannya yang amat melimpah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada dia. Kisah Dzulkarnain ini berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh kaum kafir Mekah dan Yahudi Yastrib kepada Nabi Muhammad SAW, di mana tujuan dari mereka bertanya ini adalah untuk mengetes apakah benar Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kafir Quraisy dan Yahudi Yastrib ini mengutus pemuka Quraisy yakni Nadir ibnu Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'id untuk menemui pendeta Yahudi untuk menanyakan bagaimana sih ciri-ciri dan karakteristik dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pendeta Yahudi menjelaskan terkait ciri-ciri dan karakteristik dari Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam Alkitab mereka. Lalu Al-Nadir dan Uqbah mengutus kaum kafir Quraisy dan Mekah untuk menanyakan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk mengetes apakah benar Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang diutus Allah. Adapun 3 pertanyaan yang diajukan oleh kaum kafir tersebut kepada Nabi Muhammad. Nah, yang pertama adalah mengenai pemuda-pemuda zaman terdahulu yang berpergian. Nah, yang kedua mengenai seorang penjelajah bumi yang sampai barat ke timur. Dan yang ketiga mengenai ruh. Upaya yang dilakukan kaum kafir ini untuk mengetes apakah benar Nabi Muhammad seorang nabi seolah-olah berhasil. Nah, karena selama 15 hari lamanya Nabi Muhammad belum juga menjawab pertanyaan mereka. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu udah menjanjikan bahwa keesokan harinya dia akan menjawab pertanyaan mereka. Nah, hal ini merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, karena pada saat orang-orang kafir itu bertanya kepada Nabi itu saking semangatnya sampai lupa untuk mengucap insya Allah. Di tengah keputusasaan akan wahyu yang tak kunjung turun, akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai jawaban dari salah satu pertanyaan yang diajukan kaum kafir tersebut, yakni tentang penjelajah yang sampai barat ke timur. Nah, jadi jawaban mengenai penjelajah
Yang sampai ke barat dan ke timur itu terkandung dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 96. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Nah, dalam ayat Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Nah, itu menerangkan, katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sebenarnya kata zikron pada ayat 83 ini secara bahasa tak lain tak bukan adalah masdar, yang artinya peringatan atau pelajaran. Dalam Al-Quran, kata zikron ini artinya adalah ceritanya, yang mana kisah ini dapat dijadikan ibroh bagi umat manusia. Nah, selanjutnya pada ayat ke-85 sampai 88 itu menceritakan perjalanan Dzulqarnain ke arah barat, timur, dan ke arah lainnya. Adapun bunyinya dari ayat 85 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Nah, pada kata fa'atba'a sababa, ini menerangkan bahwa ia menempuh suatu jalan. Dzulqarnain menjelajahi bumi dibekali dengan ilmu pengetahuan, bala tentara yang lengkap, peralatan perang yang lengkap, dan juga Allah bukakan semua jalan kepada Dzulqarnain supaya dia mencapai jalan yang dituju. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 86-88, ini menerangkan perjalanan pertama yang dilakukan Dzulqarnain. Adapun ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hami'atin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dzal qarnayn imma an tu'adziba wa imma تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Nah, pada kalimat hatta iza balagha maghribasy syamsi, ini menerangkan Dzulqarnain menempuh jalan ke arah barat, ke arah terbenamnya matahari. Buya Hamka dalam buku tafsirnya mengatakan bahwa sesampainya Dzulqarnain ke arah barat itu, dia melihat ke arah ufuk, dan terlihatlah matahari yang terbenam ke dalam mata air yang berwarna hitam, dan di sana hanya terlihat lautan. Kemudian Dzulqarnain memimpin kaum tersebut dan menyuruh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara kaum tersebut nih ada nih yang ngeyel, yang kekeh. Saya mau kafir aja terus, nggak mau menyembah Allah. Saya mau seperti ini aja. Nah, maka ini nih, dia akan dihukum oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain akan membunuh dia, mengembalikannya kepada Allah, dan Allah akan mengazab dia dengan azab yang amat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, setelah dia selesai dari perjalanan pertamanya, ia selanjutnya menempuh perjalanan ke arah timur, yang terkandung dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 89-92. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Nah, pada kalimat hatta iza balagha matla'i asy-syamsi, ini menerangkan bahwa Dzulkarnain selanjutnya menempuh jalan ke arah timur, di mana terbitnya matahari. Menurut Al-Maraghi, sesampainya Dzulkarnain di arah timur itu, di tempat terbitnya matahari itu, ditemukanlah suatu kaum yang tidak memiliki perlindungan dari teriknya sinar matahari. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan yang melindunginya, bahkan tidak ada pegunungan yang melindungi mereka dari teriknya sinar matahari. Setelah selesai melakukan perjalanan keduanya, kemudian Dzulkarnain melakukan perjalanan ke arah yang lainnya lagi nih, yang terkandung dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-96 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza balagha bainas saddain, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, wajada min dunihima qauma, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir tidak memahami pembicaraan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Dzulkarnain bertemu dua gunung yang sangat tinggi dan sangat besar dan saling berdampingan. Qalu ya Dzulkarnain, mereka berkata, wahai Dzulkarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka harja. Nah, maka kaum itu menawarkan, bolehkah aku memberikanmu imbalan? Gitu. Nah, kemudian ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Imbalan itu untuk apa? Supaya Dzulkarnain membuatkan dinding penghalang, dinding pembatas antara kaum yang tidak memahami pembicaraan itu dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian qala, dia Dzulkarnain berkata, ma makkanni fihi rabbi khairu. Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Fa'ainuni biquwwah, maka bantulah aku dengan kekuatan. Nah, lanjutnya, aj'al bainakum wa bainahum radma, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka, antara kaum yang kurang memahami pembicaraan dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, selanjutnya, atuni zubaral hadid, berilah aku potongan-potongan besi. Nah, selanjutnya, hatta iza sawa bainas sadafaini, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, qala anfuhu, dia Dzulkarnain berkata, tiuplah api itu. Nah, selanjutnya, hatta iza ja'alahu nara, ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, qala atuni ufrig alaihi qitra, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Nah, jadi di perjalanan ketiganya Dzulkarnain ini, dia mendapati suatu kaum. Yang pertama ada kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan, dan yang satunya adalah kaum Ya'juj wa Ma'juj, yakni si pembuat kerusakan di bumi. Nah, Ibnu Katsir itu berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, artinya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia. Ya, sama seperti kita. Nah, selanjutnya, kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan ini
meminta pertolongan kepada Zulkarnain untuk dibuatkan dinding pembatas antara kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan ini dengan kaum Ya'juj wa Ma'juj. Nah, sebelumnya kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan ini tadinya ingin memberikan imbalan kepada Zulkarnain supaya dibuatkan bangunan atau dinding pembatas antara dia dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Zulkarnain menolaknya, karena sesungguhnya semua yang dianugerahkan Allah kepada Zulkarnain itu lebih baik daripada imbalan mereka. Nah, Zulkarnain ini membangun dinding tersebut dengan bahan baku besi dan dilapisi dengan tembaga. Supaya apa? Supaya kokoh, kuat, dan tahan korosi. Nah, ada pendapat dari M. Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa kata rodem dalam ayat tersebut itu artinya adalah benteng atau bendungan yang kukuh, yang terbuat dari potongan-potongan besi yang dicampur dengan tembaga yang disusun di antara kedua gunung tersebut. Zulkarnain menuangkan cairan tembaga yang panas itu ke besi yang panas, supaya dinding itu tetap kokoh, tetap kuat, dan tidak dapat dilubangi oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, lalu ada pertanyaan, kira-kira kenapa ya Zulkarnain menuangkan cairan tembaga yang panas itu ke dinding besi yang dia buat? Tak lain tak bukan, hal ini bertujuan untuk melindungi dinding besi itu dari korosi. Korosi adalah proses elektrokimia, dan elektrokimia merupakan wawasan terkait mengapa terjadinya korosi dan bagaimana cara mencegah korosi. Penyebab utama korosi adalah air. Korosi dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya, seperti korosi pada jembatan, itu kan bisa membuat jembatannya menjadi roboh. Kemudian korosi pada kendaraan, korosi pada alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Proses korosi merupakan reaksi redoks, artinya dalam proses tersebut akan ada anoda dan katoda. Nah, adapun logam besi, dia sebagai anoda dan mengalami oksidasi, sedangkan lingkungan atau atmosfer itu dia sebagai katoda yang mengalami reduksi. Nah, untuk setitik air yang ada di permukaan besi itu, dia akan menjadi elektrolit. Adapun mekanisme terbentuknya karat adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah proses terjadinya korosi. Di sini ada batang besi, kemudian di sini ada tetesan air. Nah, jika terjadi kontak antara besi dengan air, maka akan mempercepat proses terjadinya perkaratan. Kita tahu bahwa proses pengkaratan merupakan reaksi redoks, maka ada daerah anode dan katode. Di anode akan terjadi oksidasi. Fe mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Ini adalah reaksi yang terjadi di anode. Nah, ketika besi melepaskan elektron, itu artinya besi sudah mengalami kerusakan, maka besi tersebut akan berlubang. Selanjutnya, elektron akan berpindah ke daerah yang memiliki banyak oksigen. Dalam hal ini adalah daerah katode. Di sini ada banyak oksigen dari atmosfer. Berarti di sekitar sini, di daerah katode, akan terjadi reduksi. Oksigen mengalami reduksi dalam suasana asam dan menghasilkan air. Jadi, di katode akan terjadi reduksi. Reaksinya seperti ini ya, O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, elektron ini adalah elektron yang dilepaskan oleh Fe, lalu ditangkap oleh oksigen, dan menghasilkan 2H2O. Ini adalah reaksi penjumlahan antara reaksi anode dan katode. Nah, Fe2+ akan menuju ke tetesan air. Di sini, Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut. Fe2+ terdispersi dengan air, kemudian bereaksi dengan oksigen akan membentuk karat. Di sini karatnya itu senyawanya adalah senyawa hidrat. Dia mengikat sejumlah H2O sehingga senyawanya menjadi Fe2O3 titik NH2O. Di sini Fe-nya adalah Fe3+. Nah, ini reaksi pengkaratannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama itu dipengaruhi oleh konsentrasi H2O dan O2, yang kedua dipengaruhi oleh pH, yang ketiga dipengaruhi oleh keberadaan elektrolit, yang keempat dipengaruhi oleh suhu, dan yang kelima dipengaruhi oleh galvanic coupling. Salah satu metode untuk mencegah korosi adalah dengan pelapisan.
Pelapisan yang paling banyak digunakan untuk melindungi logam dari korosi adalah dengan melakukan cat atau melapisinya dengan bahan yang tahan air. Metode lain yang dapat digunakan untuk melindungi permukaan besi dari korosi adalah dengan melapisinya dengan lapisan logam yang kedua. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 96, Zulkarnain membangun dinding besi, dinding penghalang, yang terbuat dari besi, dan kemudian dia menuangkan cairan tembaga yang panas ke besi yang panas tersebut. Sehingga dinding yang dibuat Zulkarnain itu menjadi sangat kokoh, kuat, dan tidak mampu dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ada pertanyaan mendasar, mengapa Zulkarnain menggunakan tembaga sebagai lapisan besi? Hal ini dikarenakan kuprum atau tembaga, simbolnya adalah Cu, merupakan konduktor serta panas yang baik, dan juga dia mampu menutupi permukaan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa implementasi ilmu kimia dalam pencegahan korosi itu telah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Adapun nilai-nilai keislaman yang dapat kita ambil dari sosok Zulkarnain yang terkandung dalam Quran Surah Al-Kahfi ini. Yang pertama adalah sikap rendah hatinya. Meskipun Zulkarnain adalah penguasa bumi, tapi dia tidak sombong. Dia tidak sombong dengan ilmu pengetahuannya, dengan kekuatannya, dan dengan kekuasaannya. Dia tetap ingat kepada Allah. Yang kedua, sikap tanggung jawab dan kooperatifnya. Hal ini dibuktikan ketika ia memimpin saat membangun dinding besi, dinding pembatas besi. Ia sangat bertanggung jawab dan bersikap kooperatif. Terlepas dari kisah Zulkarnain, adapun nilai-nilai keislaman yang dapat kita ambil dari konsep korosi, dari materi korosi, yakni adalah menjauhi diri dari korosi hati. Apabila hati telah kotor, maka hati itu akan timbul korosi. Korosi hati sama halnya seperti korosi yang terjadi pada besi, dan kita harus membersihkan korosi itu. Adapun cara membersihkan diri dari korosi, membersihkan diri dari hati yang kotor. Yang pertama adalah senantiasa mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhi larangannya, dan yang ketiga, melaksanakan perintahnya. Bagaimana contohnya? Misal dengan memperbanyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga melaksanakan sholat di awal waktu dengan tu'manina. Perlu diingat nih teman-teman, bahwasanya hati yang berkarat itu bisa menimbulkan penyakit hati, yakni sifat yang mudah marah, sifat yang tidak tenang, hatinya tidak tenang, kemudian selalu was-was dan merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Dan manusia yang senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya dari korosi hati, dari penyakit hati, insya Allah dia akan menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Masya Allah, semoga kita semua menjadi manusia yang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Oke, karena videonya sudah terlalu lama dan mungkin dari kalian sudah bosan untuk mendengarnya, maka demikianlah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.